Oke, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah 10:30 saja. Saya ingat kajian lalu saat Ustadz bilang saya juga stres kalau mikirin orang tua yang bukan muslim. Yang saya tanya, bagaimana jika orang tua saya meninggal dalam keadaan belum muslim? Apa saya bisa mendoakannya? Apa saya bisa ikut serta proses pemakamannya kelak? Kebetulan orang tua saya non muslim. Saya sudah pernah mengajak mama saya untuk menjadi muslim. Tapi mama saya jawab, belum ada yang bisa dijadikan contoh. Papa nggak bisa jadi panutan. Selalu itu jawaban dari mama saya. Saya harus bagaimana ya Ustadz, orang tua saya sudah semakin tua, sakit-sakitan. Bagaimana cara saya membantu orang tua saya pasti sangat menyesal kalau orang tua saya meninggal belum menjadi muslimah. Itu yang saya sampaikan. Bayangkan Rasulullah SAW. Jangan kita dulu, Rasulullah itu harus melihat pamannya Abu Thalib atau orang tuanya meninggal di depan hadapan dia sementara dia belum bersyahadat. Padahal itulah orang yang paling dia cintai dalam keluarganya. Orang yang dicintai ada dua, Abu Thalib sama Khadijah. Abu Thalib meninggal dalam keadaan bukan muslim. Saya tiap hari ba'da sholat saya merasa sangat sedih ketika saya harus doa pada Allah. Ya Allah papi mami, ya Allah papi mami. Saya juga sedih dan kita bukan orang yang pertama yang sedih. Ibrahim juga sedih. Baca dalam surat Maryam, bagaimana Ibrahim ketika mendakwai keluarganya malah mau ngerajam dia. Dia pengen yang baik pada keluarganya malah mau ngerajam dia, malah mau ngelemparin dia pakai batu. Lalu apa kata Ibrahim? Salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi. Wahai bapakku, keselamatan bagi engkau dan mudah-mudahan Allah mengampuni engkau. Dia mendoakan bapaknya, meskipun dia tahu doanya nggak bakal diterima. Paham maksud saya? Jadi kalau ada orang yang nanya, boleh nggak kita mendoakan orang tua? Saya sampaikan, saya nggak bisa nahan siapapun untuk mendoakan orang tuanya. Baik dia masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Yang perlu saya kasih tahu, doanya nggak diterima oleh Allah. Itu juga yang saya tahu dalam diri saya. Nenek saya itu sangat sayang sama saya dulu. Ketika bapak ibu saya pergi, saya dititipin pada nenek saya. Nenek saya meninggal belum dalam keadaan muslim. Kadang-kadang saya mimpi nenek saya sedih. Di mana keadaan dia sekarang? Cuman ya sudah, mau gimana lagi? Kita doakan, ya kita nggak bisa ngelarang orang berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya walaupun dia tahu doanya nggak bakal diterima. Itu kan disamain di dalam Al-Quran, doanya Ibrahim nggak bakal diterima tapi dia tetap memintakan ampun. Sa'astaghfirulaka rabbi, semoga Allah mengampuni engkau wahai bapakku, tapi doanya tidak diterima. Lah kalau nanti meninggal gimana? Kita boleh datang nggak ke pemakamannya? Kita boleh datang ke pemakamannya tapi tidak ritual pemakamannya. Karena ritual pemakamannya itu berdasarkan agama. Tapi kalau datang ke pemakamannya enggak apa-apa. Karena datang ke kuburan itu mengingat mati, siapapun dia. Tapi kalau datang ke ritual pemakamannya itu nanti ada ritual-ritual agama yang nanti akan menjebak kita masuk sana. Gimana dong Ustadz? Itu juga pikiran saya itu. Itu juga pikiran saya itu. Gimana kalau bapak saya meninggal terus ritual pemakamannya di gereja? Saya enggak mungkin datang ke gereja. Saya nggak mungkin ikut ritual pemakamannya. Yang saya pikir pasti keluarga bilang itulah punya anak muslim. Mati nggak diantar sama anaknya. Ya saya ngerti, udah kebayang saya semuanya. Maka sekarang saya berusaha sekuat-kuat mungkin. Walaupun saya belum tahu ada jaminan atau tidak. Kenapa? Ya gimana saya bisa minta jaminan Allah. Orang Rasul aja nggak bisa minta jaminan Allah tentang orang yang beriman. Makanya itulah kita harus benar-benar menghargai keimanan itu adalah sebuah pemberian terbesar. Makanya tadi kan lihat nih ibunya dikatakan kenapa belum jadi muslim? Belum ada panutan. Nah itulah memang kita tuh nggak bisa memperlihatkan Rasulullah tuh hidup di mata mereka. Kalau kita bisa memperlihatkan Rasulullah tuh hidup di mata mereka, mungkin mereka akan lebih tertarik untuk menjadi seorang muslim. Ini memang PR kita dan nggak bisa sehari 2 hari kelar. Ini mungkin akan memakan waktu seumur hidup, tapi setidaknya sudah saya sampaikan. Kita stres mikirin ibu dan bapak kita belum muslim, itu memang sesuatu hal yang memang wajar terjadi. Tapi jangan sampai stres itu membuat kita tidak produktif. Kenapa? Karena kalau kita tidak produktif malah nanti jadi dosa. Kenapa? Karena hidayah itu urusan siapa? Kita atau Allah? Maka mintalah kepada Allah. Gak ada yang bisa saya saranin kepada orang-orang yang punya orang tua bukan muslim kecuali berusaha terus sampai akhirnya memang kita atau orang tua kita yang dipanggil oleh Allah. Dan kalaupun itu terjadi dan mereka belum muslim, jangan nyalain siapapun. Termasuk jangan nyalain diri Anda sendiri, itu pilihannya mereka. Walaupun kita sudah berusaha sekuat-kuatnya. Jadi kira-kira gitu. Ada mungkin yang bertanya dari yang